السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzakumullah. Kita masih sedang membahas kitab Al-Awasim Minal Qawasim yang ditulis oleh Al-Imam Abi Bakar Ibn Al-Arabi, di mana kita sedang membahas tentang fitnah-fitnah yang dituduhkan kepada Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Fitnah yang keempat atau tuduhan yang keempat adalah dikatakan wa amma amrul hima fakana qadiman fayuqalu inna Uthmana zada fihi lamma zadatir ra'iyatu wa idza jaza asluhu lil hajati ilaihi jazati ziyadatu li ziyadatil hajah, di mana Uthman ibn Affan dituduh memperluas areal terlarang, di mana kita tahu bahwa dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu negara atau kepemimpinan Rasulullah SAW itu diantaranya memiliki Baitul Mal. Baitul Mal ini diantaranya memiliki harta dan benda, termasuk memiliki binatang-binatang ternak, kambing, onta dan sebagainya. Nah, untuk memelihara onta dan binatang ternak lainnya tentunya dibutuhkan sebuah areal yang di sana ada tumbuh-tumbuhan atau rumput-rumputan untuk binatang ternak. Kemudian dijaga oleh penjaga dan dibatasi. Tidak boleh binatang lain masuk ke sana. Nah, areal yang terlarang ini disebut dengan hima. Hima itu areal yang dilindungi. Ada penjaganya dan tidak boleh dilanggar. Termasuk tidak boleh ada binatang lain masuk ke sana. Nah, kita lihat ada tuduhan bahwa Uthman ibn Affan memperluas hima yang pernah ada di zaman Rasulullah SAW, sehingga dianggap ini adalah keburukan Uthman. Nah, kita lihat bahwa hima ini sudah ada dari zaman Rasulullah SAW. Kemudian di zaman Abu Bakar binatang ternak semakin banyak. Di zaman Uthman, di zaman Umar ibn al-Khattab semakin banyak, yakni binatang-binatang ternak milik Baitul Mal. Maka mau atau tidak mau, hima, areal perlindungan harus diperluas. Sehingga pada zaman Uthman ibn Affan kemakmuran itu luar biasa. Di zaman Uthman ibn Affan itu yakni
orang itu mendapatkan kemakmuran dahsyat. Antum bayangkan saja yang namanya di zaman Umar ibn Khattab, Persia jatuh, Romawi lumpuh, lari sampai ke Konstantinopel. Konstantinopel itu Istanbul. Antum bayangkan betapa jauhnya mereka lari. Jadi areal Islam itu sangat luas sekali. Kemudian hampir seluruh Afrika di zaman Utsman ibn Affan itu telah masuk Islam. Jadi penaklukan itu dahsyat sekali di saat itu. Sehingga jangan heran antum kalau harta itu melimpah ruah di zaman Utsman ibn Affan. Nah, oleh karena itu kita lihat di sini orang yang mengait-ngaitkan dengan budaya zaman dahulu kala, di mana di zaman dahulu kala itu seorang yang syarif, orang yang dimuliakan itu membawa anjing pergi ke tanah lapang, kemudian anjingnya menggonggong. Sejauh mana anjing menggonggong itu suaranya sampai, maka sejauh itulah areal dia kuasai. Semau dia hanya membawa anjing untuk menggonggong. Nah, ini disamakan dengan Utsman ibn Affan. Dianggapnya Utsman ibn Affan itu seperti itu. Tingkah lakunya itu semena-mena, mengambil tanah, memperluas hima, dan seterusnya. Nah, kemudian kita pun punya pegangan, di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, yaitu la hima illa lillahi wa rasulihi. Tidak ada hima kecuali milik Allah dan Rasulnya. Nah, pertanyaannya sekarang, Baitul Mal itu milik siapa emang? Ada yang memiliki Baitul Mal? Ada manusia memiliki Baitul Mal? Tidak bisa. Baitul Mal itu milik Allah dan Rasulnya. Jadi Baitul Mal itu bagian dari harta yang diurus oleh negara untuk umat Islam. Tidak ada yang memilikinya. Tidak ada manusia yang memiliki Baitul Mal. Kemudian berikutnya lagi, kita tahu di zaman Rasulullah SAW itu sudah ada hima. Di antaranya adalah sebuah tanah lapang yang tidak jauh dari Madinah, ada di pinggiran Madinah, di daerah An-Naqi', disebutnya An-Naqi', seperti daerah Baqi' itu dekat masjid, tapi ini ada di pinggir Madinah, disebut Naqi', An-Naqi'. Nah, juga disebut dengan nama Naqi'ul Khadamat. Naqi'ul Khadamat. Nah, ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Adanya nama ini, periwayatnya adalah Al-Imam Ahmad. Kemudian berikutnya lagi disebutkan juga bahwa Nabi SAW suatu saat datang ke hima beliau, ke area lindungan beliau itu. Beliau datang ke sana, kemudian beliau pun sempat berbicara pada saat itu, dan pembicaraannya itu diriwayatkan di sini, di mana dari Ibnu Umar katanya Nabi SAW hama an-naqi'a lil khayli.
adalah Rasulullah SAW membuat hima untuk kuda-kuda. Kemudian suatu saat Rasulullah SAW berada di hima yang bernama An-Naqi' itu, dan beliau bertanya, "Ya Aba Abdurrahman, khailuhu?" Wahai Abu Abdurrahman, apakah ini kudanya dia? Qala khailul muslimin. Dijawab oleh Abu Abdurrahman sebagai penjaga di situ, katanya khailul muslimin. Ini kuda-kudanya muslimin. Jadi kita lihat di sini dari zaman Rasulullah SAW pun sudah ada hima. Kemudian kita tahu lebih persis lagi bahwa An-Naqi' itu disebutkan jauhnya itu 20 farsakh. 20 farsakh dari Madinah. Artinya di pinggir Madinah dengan kejauhan 20 farsakh. Di mana kita lihat bahwa yakni farsakh itu adalah yakni gambaran tentang perjalanan kuda. Perjalanan kuda di mana seekor kuda itu yakni kalau dia itu kuda balap, dia akan mengalami kelelahan sejauh 20 km. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau antum bayangkan di zamannya Diponegoro itu bagaimana beliau itu kalau memberikan isyarat-isyarat dari kejauhan walaupun menggunakan gong pada waktu itu satu gong ke gong yang lain itu jaraknya adalah sejauh suara gong itu. Nah itu kan orang zaman dulu seperti itu. Nah kalau di zaman Rasulullah SAW yakni orang mengantarkan surat itu menggunakan kuda balap. Nah, kuda balap itu kalau berlari akan mengalami kelelahan sepanjang yakni kurang lebih 20 km. 20 km itu biasa diukur dengan barid. Kenapa kok barid? Nah, barid itu sebuah jarak tadi itu. Sehingga orang pun menyebut kantor pos itu Maktabul Barid. Dikait-kaitkan dengan kejadian zaman dulu, yaitu Al-Barid itu tadi itu. Kuda itu, yakni satu pos ke pos yang lain adalah satu barid. Nah, kemudian berbicara tentang yakni farsakh. Farsakh itu gambaran tentang bagaimana yakni jarak, yakni kuda itu melangkah dari satu tempat ke tempat yang lain. Namun ukurannya memang tidak ada yang persis di zaman itu. Seperti contohnya nanti ada istilah mail. Kalau mail di zaman kita itu 2,5 kilometer kurang lebih. 1 mil, orang bilang 1 mil. Tapi di zaman dulu juga ada istilah 1 mile. Nah, intinya bahwa jarak antara yakni An-Naqi' dengan Madinah itu tidak terlalu jauh, yaitu kurang lebih 20 farsakh. 20 farsakh. Farsakh itu bagian dari barid. Sehingga satu barid itu sekian farsakh. Nah, itu saya belum menguasai dengan baik. Kemudian di sini luasnya Naqi' disebutkan di dalam riwayat Muwatta, riwayatnya Al-Imam Malik, yaitu 8 amyal. 8 amyal, 8 mil. Luasnya itu 8 mil. Yani kalau pakai ukuran sekarang berarti 8 kali 2,5 kilo. Luas sekali. Luas sekali. Yani 8 kali 2,5 kilometer. Nah, kemudian
Ini semua adalah cara kita untuk membicarakan sesuatu yang ada di zaman Rasulullah. Kemudian di zaman Umar ibn al-Khattab bertambahlah tanah Hima tadi dengan tanah yang lainnya yang nanti akan bersejarah, yaitu Saraf dan Ar-Rabadah. Nah, Ar-Rabadah ini tolong dihafalkan, karena Ar-Rabadah ini tanah yang penting, karena nanti akan ada cerita tentang Abu Dzar yang ingin tinggal di Rabadah. Rabadah ini tadi tanah Hima, tanah padang rumput. Nah, jadi kita lihat pertambahan tanah-tanah Hima itu terjadi di zaman Umar ibn al-Khattab, yaitu yang tadinya di zaman Rasulullah hanya Naqi' bertambah menjadi Saraf juga Ar-Rabadah. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari bahwa Umar ibn al-Khattab sangat keras sekali urusan Hima, sampai-sampai kita lihat seorang penunggu Hima di zaman Umar itu bernama Hani itu ada ceritanya di sana. Beliau mendapatkan perintah, diriwayatkan oleh Al-Bukhari, di mana Umar ibn al-Khattab mengatakan bahwa tanah Hima ini, wahai Hani, tidak boleh dimasuki oleh onta-ontanya orang kaya. Tapi kalau ada ontanya orang miskin, silahkan masuk. Biarkan masuk. Sampai ada cerita seperti itu di zamannya Umar ibn al-Khattab, untuk semakin meyakinkan bahwa Hima itu ada. Kemudian berikutnya lagi, dengan adanya sesuatu yang dibolehkan di zaman Rasulullah, kemudian berkembang di zaman Umar ibn al-Khattab, kemudian berkembang di zaman Utsman ibn Affan. Kenapa? Kalau yang melakukannya Utsman ibn Affan jadi sasaran target mereka untuk memfitnah Utsman, sedangkan hal itu sudah ada dari zaman Rasulullah SAW. Ini kan kelemahan, sesuatu yang tidak adil. Kenapa kalau yang melakukannya Rasulullah kamu tidak salahkan? Kalau yang melakukannya Umar bin Khattab kamu tidak salahkan? Kalau sesuatu itu dibolehkan dan dibenarkan dari zaman Rasulullah, tentunya Utsman pun tidak salah. Beliau juga khalifah, seperti halnya Umar ibn Khattab. Kemudian pembicaraan berikutnya, yaitu fitnah yang kelima, di mana dituduhkan katanya Utsman ibn Affan itu membuang Abu Dzar ke daerah Ar-Rabadah. Ar-Rabadah apa ya? Nama apa tadi? Nama apa tadi? Hima. Sudah ada dari zaman siapa? Dari zaman Umar ibn al-Khattab. Di zamannya Rasulullah hanya ada satu, yaitu An-Naqi'. Kemudian di zaman Umar bertambah dengan As-Saraf dan Ar-Rabadah. Nah ini Ar-Rabadah. Sehingga antum langsung ingat. Wah, berarti tuduhannya bahwa Abu Dzar itu katanya dibuang oleh Utsman ibn Affan ke daerah Ar-Rabadah. Kemudian hal ini tentunya akan kita bantah. Kenapa? Karena bukan dibuang, tapi itu kemauan dari Abu Dzarnya sendiri. Di mana ini hal yang perlu antum pahami dengan baik, bahwa
Kana Abu Dzar zahidan. Abu Dzar itu adalah orang yang sangat zahid, sangat zuhud, sangat sederhana hidupnya. Wa kana yuqarri'u ummala Uthman wa yatlu alaihim, di mana Abu Dzar itu selalu mengingatkan, menegur para para pejabatnya Utsman bin Affan yang ada di daerah-daerah, dan membacakan kepada mereka surat At-Taubah ayat 34. Surat At-Taubah ayat 34. Tolong diperhatikan ayat ini supaya antum tahu duduk masalahnya apa. Di mana ayat ini mengatakan walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, wala yunfiqunaha, dan tidak menginfakkannya, fi sabilillah, di jalan Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim, maka beritakan berita gembira kepada mereka bahwa mereka itu akan mendapatkan azab yang pedih. Nah, coba kita perhatikan ayat ini. Kita mempelajari di dalam ilmu fikih bahwa emas dan perak itu ada zakatnya atau tidak? Ada. Berapa persen? Berapa? 2,5%. Bahkan harta simpanan itu dihitung dengan emas. Jadi kalau di zaman ini kan kita tidak menggunakan emas, tapi kita menggunakan rupiah, ya kan? Nah, di antara hitungannya adalah 85 gram emas. Setiap kita memiliki harta simpanan mencapai nisab. Nisab itu adalah awal dari kewajiban. Jadi kapan harta itu wajib dizakati? Jawabnya kalau mencapai nisab. Berapa nisab itu? Nilainya 85 gram emas. Nah, berapa zakatnya? Berapa? 2,5%. Berarti yang diinfakkan itu seluruh emas itu atau 2,5%-nya? Berapa? 2,5%-nya. Sehingga saat kita memahami ayat ini, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, wala yunfiqunaha fi sabilillah, dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim, maka beritakan berita gembira bahwa mereka itu akan mendapatkan azab yang pedih. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau seseorang itu sudah berinfak, membayar zakat 2,5%, apakah masih tetap dia akan mendapatkan azab yang pedih? Tidak. Apa seluruhnya harus diinfakkan? 2,5%-nya. Kan ayat ini tidak berdiri sendiri. Ayat ini diterangkan oleh hadis-hadis, ya atau tidak? Jadi bagaimana mengamalkan ayat ini? Rasulullah SAW telah mengamalkannya, telah melaksanakannya, dan telah menjadi ketentuan yang jelas dalam ajaran Islam. Nah,
Di sini yakni kita lihat Abu Dzar sangat keras. Di mana di saat dilihatnya orang itu banyak memiliki emas dan perak, dan para pejabat di zaman Utsman bin Affan itu yakni sudah mulai memiliki tumpukan harta emas dan perak. Wah, itu jadi sorotan tajam dari Abu Dzar. Nah, sehingga dikatakan di sini, wa yarahum yattasi'una fil marakibi wal malabisi hina wajadu fayunkiru dzalika alaihim. Di mana Abu Dzar melihat para pejabat di zamannya Utsman itu ternyata memperluas kekayaan dalam hal al-marakib, kendaraan-kendaraan, yaitu kuda-kuda, keledai-keledai, onta-onta, wal malabis, dan yakni dalam hal berpakaian. Kemudian fayungkiru dzalika alaihim, maka Abu Dzar pun mencela mereka, mengingkari mereka dengan tampilan-tampilan itu. Nah, ini saya tanya kepada antum, baik atau buruk Abu Dzar? Baik atau buruk? Kalau mereka sudah bayar zakat gimana? Baik atau buruk merekanya? Yang ditegur oleh Abu Dzar ini orang baik atau orang buruk? Kalau mereka itu menggunakan harta, tapi hartanya sudah dizakati, baik atau tidak? Jadi yang jelek siapa? Kita mesti apa ini? Mesti merenung apa bagaimana ini? Jadi antum lihat di sini, ini duduk masalahnya di sini. Biar antum paham, di sini duduk masalahnya. Di mana bahwa kekerasan atau kerasnya Abu Dzar dalam masalah ini itu bukan sesuatu yang buruk, sesuatu yang baik. Tapi bukan berarti bahwa mereka itu ada di dalam keburukan. Tapi dianggap berlebihan. Abu Dzar menganggap mereka itu berlebihan. Ya atau tidak? Kemudian berikutnya kita lihat bahwa orang-orang seperti Abdullah ibnu Umar dan selainnya dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum, mereka mengatakan innama addaita zakatahu falaysa bikanzin, sesuatu yang engkau telah berinfak darinya berupa zakat, maka yang engkau gunakan itu bukan simpanan. Kemudian fawaqa'a baina Abi Dzar wa Muawiyah kalamun bisyam fakharaja ilal Madinah. Maka terjadilah perdebatan antara Muawiyah melawan Abu Dzar dalam masalah ini yang berakibat keluarnya Abu Dzar dari Syam pergi ke Madinah. Fajtama'a ilaihi an-nas faja'ala yasluku tilka at-turuq faqala lahu Utsman law i'tazalta. Maka pada saat Abu Dzar sampai di Madinah, maka berkumpullah orang-orang yang sejenis dengan Abu Dzar dan mengikuti modelnya Abu Dzar. Jadi sudah punya punya komunitas. Abu Dzar sudah memiliki komunitas yang serupa. Ini kalau dibiarkan bisa perang atau tidak? Khalifah boleh diam atau tidak?
membiarkan ini umat Islam ini mulai beda pendapat ini. Yang satu menganggap dengan bayar zakat saja sudah selesai, yang satu menganggap tidak, jangan berpenampilan berlebihan seperti ini. Oh, dan ternyata mereka sudah menjadi sebuah komunitas. Nah, maka apa sikap Utsman radhiyallahu anhu? Utsman pun mengatakan kepada Abu Dzar, "Law i'tazalta." Lebih baik engkau uzlah. Maka yakni engkau tidak bisa, engkau dengan caramu, mereka dengan cara mereka, engkau paksakan caramu kepada mereka. Hasilnya nanti keributan. Hasilnya adalah perpecahan di tengah umat Islam. Baiklah, kita dengar adzan. Kemudian kita lihat, yakni Ibnu Al-Arabi rahimahullah, beliau menerangkan, wa waqa'a baina Abi Dzar wa Muawiyah kalamun. Kemudian terjadilah pembicaraan antara yakni Abi Dzar dengan Muawiyah. Wa kana Abu Dzar yutliqu minal kalami ma lam yakun yaquluhu fi zamani Umar. Di mana Abu Dzar berbicara dengan pembicaraan-pembicaraan yang tidak pernah dia katakan seperti itu di zamannya Umar bin Al-Khattab. Fa'alama Muawiyah bidzalika Utsman, maka Muawiyah pun memberitahukan kejadian ini kepada Utsman ibnu Affan. Wa khashiya minal 'amati an tathura minhum fitnatun, di mana ditakutkan bahwa orang-orang awam ini akan yakni timbul yakni keributan di antara orang-orang awam. Fa inna Aba Dzar kana yahmiluhum ala tazahhudi wa umurin la yahtamiluha an-nasu kulluhum, di mana Abu Dzar itu ingin membawa orang kepada tazahud, kepada zuhud, sikap zuhud, dan beberapa hal lainnya yang tidak semua orang bisa melakukannya. Jadi kita lihat level yang diajak oleh Abu Dzar itu level yang berat. Yani kita tinggalkan emas, kita tinggalkan perak. Yani kalau saya ajak antum juga akan menolak. Ya atau tidak? Apalagi perempuan, tambah berat buat mereka. Nah, wa khashiya minal 'amati an tathura minhum fitnatun, maka ditakutkan akan terjadi fitnah. Wa innama hiya makhsusatun bi ba'dihim, kemampuan zuhud itu adanya pada sebahagian orang, bukan pada semua orang. Fakataba ilaihi Utsman kama qadamna ayyaqdumal Madinah, maka Utsman pun bertulis surat kepada Abu Dzar untuk datang ke Madinah. Falamma qadima ijtama'a ilaihi an-nas, pada saat Abu Dzar datang di Madinah, maka orang pun berkumpul di sekitar Abu Dzar. Faqala li Utsman uridu rabadha, maka Abu Dzar pun berkata, aku ingin tinggal di Ar-Rabadha, di Hima tadi. Jadi yang ngomong begitu bukan Utsman. Utsman hanya mengatakan law i'tazalta, kalau engkau i'tizal, kalau engkau uzlah lebih baik. Maka yakni pilihannya yang memilih adalah Abu Dzar sendiri, memilih padang rumput yang disebut namanya adalah Ar-Rabadha. Faqala lahu fa'al, maka Utsman pun berkata kepada Abu Dzar, lakukan. Fa'tazal, maka Abu Dzar pun uzlah. Walam yakun yasluh lahu illa dzalika li tariqatihi,
yang begini inilah yang paling cocok buat Abu Dzar, karena ajakan yang seperti ini hanya cocok untuk sebahagian orang. Belum tentu yang umum itu kuat. Kemudian kita lihat apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan untuk melihat bahwa di sana dibangunkan masjid di Rabadah itu. Kemudian diberi jatah beberapa ekor unta. Kemudian diberi para pembantu. Kemudian diberi jatah nafkah rutin. Dan Abu Dzar pun sering datang ke Madinah. Disebutkan bahwa wa bainal madinati war rabadati salasatu amyal. Dari Madinah ke Rabadah itu salasatu amyal. Kalau 1 milnya pakai hitungan sekarang 3 kali 2,5 kilo, yaitu 7,5 kilometer dari Madinah. Jadi antum melihat di sini bahwa yakni tuduhan tadi tidak benar, dan Utsman bin Affan tidak sedang menghinakan Abu Dzar, tidak sedang membuang seolah-olah sampah, seolah-olah tawanan, ditawan dengan cara dilemparkan ke daerah terpencil. Tidak. Bahkan disebutkan di sini disebutkan dalam cerita yang disebutkan oleh ini, yakni Al-Qadhi Abul Walid Ibnu Khaldun fil Ibar. Jadi Ibnu Khaldun menceritakan ini di dalam bukunya Baqiyah jilid 2 halaman 139, yakni di mana Abu Dzar meminta izin kepada Utsman untuk keluar dari Madinah. Di mana Abu Dzar punya dasar. Katanya, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarani an akhruja minha idza balagal bina'u sal'an. Katanya bahwa Rasulullah SAW itu memerintahkan aku untuk keluar dari Madinah kalau bangunan-bangunan itu sudah mencapai Bukit Sal'an. Jadi di Madinah itu ada bukit di samping, yakni di pinggir-pinggir kota Madinah itu. Nah, Rasulullah SAW sudah mewaspadakan Abu Dzar, kalau engkau lihat bangunan-bangunan itu sudah sampai ke sana, maka tinggalkan Madinah. Keluarlah engkau dari Madinah. Kemudian berikutnya Abu Dzar pun dengan kesadarannya memilih Rabadah. Dan yakni seorang penulis bernama Yaqut di sini, namanya Yaqut, mengatakan wa kanat min ahsani manzilin fi tariqi Makkah. Ar-Rabadah itu tempat yang sangat baik untuk orang beristirahat pada saat pergi menuju ke Mekah. Jadi kalau kita ingin pergi dari Madinah ke Mekah, itu akan lewat daerah Rabadah itu. yakni daerah yang enak, kata Yaqut di sini. Jadi antum melihat di sini bahwa Utsman ibn Affan tidak sama sekali sedang mengasingkan atau menghinakan Abu Dzar, tidak. Tapi memberi solusi bahwa ini yakni komunitas yang luas, ini komunitas yang khusus. Bahwa orang seperti kalian itu butuh tempat yang khusus supaya kalian juga bisa yakni leluasa menjalankan
yakni apa yang sesungguhnya baik. Mereka tidak salah, engkau pun baik. Sehingga tidak berperang, tidak ribut, tidak berselisih di antara dua komunitas ini. Ya. Di riwayat yang lain dikatakan bahwa riwayat yang tadi itu sudah pernah dilakukan oleh Abu Dzar. Di saat Abu Dzar berada di Madinah, dia melihat bahwa yakni Madinah ini yakni sudah mulai banyak bangunannya, dia pun pergi menuju ke Syam. Tapi ternyata di Syam dia diundang oleh Uthman ibn Affan untuk kembali ke Madinah karena ternyata di sana ribut. Nah, saya di sini akan memetik sebuah masalah, yaitu adanya tokoh yang namanya siapa? Ibnu Sauda. Siapa itu Ibnu Sauda? Abdullah ibnu Saba. Abdullah ibnu Saba. Siapa itu Abdullah ibnu Saba? Orang Yahudi, orang Yahudi turunan Yaman, yang berusaha memecah belah, yakni umat Islam. Nah, di sini antum lihat apa yang terjadi, bahwa disebutkan bahwa dia itu berusaha membakar-bakar antara Abu Dzar melawan Muawiyah. Tapi yakni hal itu tidak sampai besar. Yakni perdebatannya yaitu yakni didorong-dorongnya Abu Dzar untuk menamai harta ini harta Allah. Harta ini harta Allah. Ini para pejabat ini menggunakan malullah, harta Allah. Sehingga yakni dianggap mereka itu yakni menggunakan harta Allah dengan cara yang berlebihan. Ini fitnah yang ingin ditimbulkan oleh siapa? Abdullah ibnu Saba. Tapi Muawiyah dia paham, oh ini ada fitnah ini. Maka waktu itu terjadi perdebatan dengan Abu Dzar. Dikatakan oleh Muawiyah, semua harta kita itu milik Allah. Dan harta-harta ini adalah malul muslimin, hartanya muslimin. Di saat ada di tangan-tangannya orang Islam, kemudian mereka bayar zakat, maka mereka berhak untuk menggunakannya, memilikinya, selagi mereka membayarkan zakat. Nah, ternyata tidak berhenti pada Abu Dzar, berlanjut kepada yang lain, yaitu kepada Abu Darda, di mana Abu Darda pun didorong-dorong untuk berbuat hal yang sama. Maka apa yang dilakukan oleh Abu Darda, diseretnya Abdullah ibnu Saba, ibnu Sauda ini menghadap kepada Muawiyah. Ini orangnya. Ini yang membakar-bakar siapa? Abu Dzar. Nah, ini orangnya. Kemudian dikatakan oleh Abu Darda, "Man anta? Adhunnuka wallahi Yahudiyan." Siapa engkau ini? Aku menyangka engkau tidak lain adalah orang Yahudi. Nah, itu ungkapan yang diucapkan oleh Abu Darda kepada Abdullah ibnu Saba. Jadi kita lihat di zaman itu pun sudah ada sosok yang membakar-bakar, yang mengadu domba. Nah, ini sekedar satu hal yang saya ingin petikkan kepada antum, bahwa masalah yang kita bahas ini ternyata tidak kosong dari yakni tukang fitnah. Di dalamnya ada sosok yang bernama Ibnu Sauda atau Abdullah ibnu Saba. Silakan barangkali ada pertanyaan.
Fadhal, ada pertanyaan? Nampaknya tidak ada. Baiklah, kalau tidak ada kita tutup. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.